Saya Ari Indra, salah satu founder Abode. Sekarang seperti disebutkan email tadi, saya tinggal dan menetap di Salatiga. Sebenarnya pandemi ini, saya selalu bilang thanks to pandemi karena orang tuh selalu harus kepepet untuk melakukan sesuatu yang unthinkable gitu. Jadi sebenarnya dari awal dulu saya memang selalu ingin tinggal di kota kecil, dan seperti Pak Budiman tadi sampaikan, kenapa sih di Indonesia nggak bisa gitu arsitek tinggal di kota kecil, membangun di kota kecil, sementara kalau di Spain itu ya RCR itu bisa dapat Pritzker tapi bangunannya semua di Olot dan sebagainya, dan saya pikir dulu harusnya seperti itu gitu. Cuman waktu itu memang akhirnya saya memutuskan untuk ke Jakarta dulu. Terus tibalah datang saat pandemi yang tidak terduga ini, dan ini jadi kayak semacam kesempatan untuk mempercepat rencana saya untuk tinggal di sini di kota kecil dan act like people from kota kecil, dan berpikir juga udah mulai campuran pikirannya antara kosmopolitan dan kota kecil, dan itu menarik sekali karena kemudian saya menemukan tegangan-tegangan baru. Dan kalau bisa disingkat, sebenarnya saya justru setahun ini menemukan kegembiraan berarsitektur. Agak basi sih kata-katanya, tapi itu yang selama ini ternyata hilang gitu waktu saya hanya bekerja di satu perspektif di Jakarta gitu. Nah sekarang yang saya lakukan di sini adalah mencoba untuk tetap berdiri di dua kaki. Kalau arsitek kan wajar ya, punya 2 rumah, 3 rumah gitu. Nah, saya juga punya 2 rumah. Saya punya Abode di Jakarta, kemudian di Salatiga saya punya platform yang namanya Sahabat Selojene. Proyek-proyek kami mostly atau malah semuanya proyek sosial, kemudian beberapa sedang dibangun. Saya sudah merintisnya sebenarnya 6 bulan sebelum pandemi, karena rencananya memang baru bulan Mei tahun ini saya mau pindah ke Salatiga, karena Mei tahun ini umur saya 50 tahun, dan saya selalu membuat kejutan-kejutan setiap 15 tahun. Jadi 15 tahun lalu saya membuat Abode, kemudian 15 tahun ini harusnya saya ingin memulai chapter baru yang lebih menarik, dan ternyata dipercepat oleh pandemi. Jadi sekarang dengan platform baru ini saya banyak mengerjakan proyek-proyek sosial dengan teman-teman di daerah, sifatnya selalu kolaboratif. Kemudian agendanya adalah menjunjung tinggi pluralisme. Jadi kami membangun tempat ibadah, tempat komunitas, dan hal-hal lain yang bermanfaat bagi masyarakat yang selama ini mungkin jarang saya lakukan. Kemudian platform ini membuat saya punya perspektif lain dalam memandang arsitektur. Saya tidak meninggalkan Abode. Abode tetap berada di kaki kanan saya, kaki kiri saya di Sahabat Selojene. Sehingga jam kerja saya pun masih sama, dimulai dari jam 9, diselesaikan jam 7. Bedanya kalau di kota kecil 4 atau 5 jam waktu yang biasanya saya habiskan di mobil, sekarang saya bisa habiskan untuk melakukan hal-hal lain yang tidak pernah saya lakukan sebelumnya. Jadi jadwal saya jadi menarik di sini karena seperti tadi disampaikan, kita di rumah terus, kemudian biasanya mengkontrol kantor yang di Jakarta dari jam 9 sampai jam 12, terus makan siang, terus bisa tidur siang setengah jam. Dan tidur siangnya beneran di tempat tidur ya. Kalau dulu di kantor saya tidur siangnya di kursi saya sebentar. Power nap. Kalau sekarang menjadi powerful nap gitu, karena saya bisa tidur full, tidur siang 1 jam, kemudian jam 1 sampai jam 3 saya biasanya bekerja lagi. Kemudian, ini yang menarik, di kota kecil seperti Salatiga, apalagi tinggal di desa, jam 4 sore di saat orang pulang dari kerja, mereka biasanya melakukan hobinya masing-masing. Saya mulai ikut tune in dengan itu, jadi setelah jam 4 saya biasanya akan stop bekerja, kemudian saya melakukan hobi saya, tapi biasanya jam 7 mulai lagi, seperti kata Kos Mas tadi, sekarang kerja nggak ada jamnya, jadi bisa sepanjang hari bekerja, bisa sepanjang hari main. Nah biasanya jam 7 sampai jam 9 selalu ada koordinasi lagi dengan beberapa teman dari kantor, dengan beberapa proyek lain,
Dan itu menjadi jadwal yang menurut saya tidak bisa dibayangkan bisa terjadi sebelum pandemi. Tapi tentunya saya juga tidak mau lama-lama pandemi ini terjadi, karena ini sebenarnya agak mengurangi keinginan, pasti semua arsitek juga mengalami keinginan untuk traveling. Traveling sekarang menjadi sesuatu yang mengkhawatirkan, sehingga sampai sekarang mungkin sudah tepat 1 tahun saya belum naik pesawat terbang, saya masih belum berani. Jadi sekarang seperti Pak Budiman tadi sampaikan benar, kota-kota di sepanjang tol di lintas Jawa itu sekarang berkembang. Karena sekarang semua turis menjadi turis domestik di Jawa. Mereka hanya mondar-mandir di sepanjang jalan tol itu. Kalau kita perhatikan sekarang di kota-kota kecil, di Pekalongan, Pemalang, kemudian di Salatiga, kemudian di Nganjuk, di Madiun, itu ada hotel, kemudian selalu ada destinasi wisata, bisa kuliner, bisa tempat lain. Walaupun pengunjungnya sepi, tapi mereka sepertinya itu tadi, daripada tidak melakukan apa-apa, mereka mulai prepare bahwa ternyata, dan ini juga saya alami, saya sebelumnya tidak pernah nyupir sendiri sepanjang tol lintas Jawa, tapi itu sekarang menjadi profesi saya berikutnya. Saya menjadi sopir angkutan trayek antar kota, dan saya sangat menikmati berhenti di kota-kota itu dan menemukan hal-hal baru, walaupun sekarang tetap harus pakai masker ya. Dan itu rupanya tidak hanya saya yang menemukan, tapi juga ternyata banyak orang di Jawa mulai menemukan keasikan melakukan itu. Jadi saya kemarin membaca bahwa di Arab mereka akan membangun satu kota linier yang mungkin paling panjang sedunia. Saya tuh khawatirnya nanti Pulau Jawa akan mendahului itu, karena dari Jakarta sampai Banyuwangi nanti akan terjadi kota yang paling panjang. Sekarang kalau teman-teman lewat di Subang itu sudah mulai ada pelang Subang City. Subang City itu tepat di pinggir jalan tol. Saya pikir nanti itu kalau tidak dikontrol dengan baik pasti akan diikuti oleh developer-developer lain. Walaupun menurut saya jangan ya, karena sekarang yang menarik dari tol di Jawa itu justru adalah tekstur pulaunya yang akhirnya terlihat kentara, yang selama ini kita hanya lihat dari pesawat, itu juga kalau nggak ketutupan awan, sekarang kita bisa melihatnya 3 dimensi, dan menurut saya itu memberikan pengalaman lain yang menarik. Itu apa yang saya maknai sebenarnya dari 2020. Jadi saya mengalami hal-hal yang sebelumnya hanya saya impikan gitu ya, tapi sekarang saya bisa mengalami. Saya tidak terlalu. Nah, ini juga aneh sebenarnya. Hidup di kota besar membuat saya selalu berpikir tentang what next gitu, di sini karena hampir tidak bisa dipastikan apa yang akan menjadi next, saya akhirnya harus belajar untuk menikmati apa yang ada sekarang gitu. Dan itu tidak mudah, karena contohnya kita harus belajar menikmati hujan gitu ya. Ini terdengarnya bullshit sih, karena kalau di Jakarta kita kan harus setiap jam produktif. Tapi di sini kita harus belajar bahwa ada jam-jam yang tidak perlu produktif, tapi ternyata memberi makan buat diri sendiri gitu. Jadi kalau yang sering saya ditanya, apakah setelah pandemi arsitektur akan berubah? Saya bilang enggak, arsitekturnya akan sama karena dunia akan kembali seperti semula. Tapi yang berubah sebenarnya kalau ingin diharapkan justru ada arsiteknya, karena arsiteknya akan tidak grow bigger, tapi arsiteknya akan grow deeper gitu. Dan saya ingin itu terjadi kepada saya dan mungkin juga kepada teman-teman yang lain. Jadi saya sekaligus ingin memberikan ajakan kepada teman-teman yang masih tinggal di kota besar, ayo coba tinggal di kota kecil, berkarya dari kota kecil, karena dimensinya sangat menarik. Di kota kecil kita tidak terbatas hanya berkarya di kota kecil ya, karena saya juga masih punya proyek di kota-kota besar. Tapi sekarang seperti tadi saya sampaikan, saya jadi merasa bisa lebih berguna gitu buat orang-orang yang akan dekat dengan karya saya. Dan karena ketahuan pindah ke Salatiga, akhirnya saya kemarin diberi SK oleh Wali Kota Salatiga untuk menjadi anggota TABG Salatiga. Saya cukup bangga, kota kecil tapi TABG-nya solid gitu, dan mereka meetingnya masih lewat Zoom dan sebagainya, sehingga tahun depan saya menjadi anggota TABG akhirnya. Walaupun hanya di kota kecil, tapi itu yang saya bilang gitu, ternyata kadang-kadang kita tidak boleh, mimpinya tuh harus cukup gitu, mimpinya bukan yang ini, tapi yang sekarang apa, dan itu pengalaman pribadi yang menurut saya akhirnya menarik. Kalau 2021 tentu seperti diharapkan oleh semuanya,
dunia mungkin belum akan kembali 100% seperti biasa, tapi saya harapkan mungkin 60% will be good enough karena kita akan mulai, kita sudah terbiasa dengan pola hidup ini, kita bisa hidup lebih sehat, kita bisa bekerja juga lebih sehat. Jadi kalaupun dunia bisa kembali 60%, mungkin saya sudah sangat berterima kasih karena terus terang saya tidak hobi pakai pakai masker. Saya pasti akan selalu pilek kalau pakai masker, sehingga itu saja yang saya harapkan. Semoga dunia bisa normal, tapi semua tetap menjaga kebersihan. Kemudian arsiteknya bisa berubah menjadi arsitek yang lebih baik, walaupun arsitekturnya saya rasa untuk mengharapkan perubahan akan menjadi sangat mustahil. Tapi semoga dari orang-orangnya dunia industri arsitektur ini akan menjadi lebih menarik. Itu saja. Terima kasih.